depan memang saya baru komunikasi dengan lawyer saya, Bang Herwanto. Minggu depan kami akan berangkat ke KPK untuk follow up info lebih lanjut terkait laporan saya. Minggu depan kan saya baru berangkat ke KPK nih, karena saya udah bilang Bang Herwanto, pikiran saya udah oke nih Bang, kita udah berangkat yuk. Oke, Bang Herwanto bilang oke, minggu depan kita berangkat ke KPK. Nah, agenda saya ke KPK untuk memfollow up laporan saya di tahun 2022, bagaimana kelanjutannya dari para petinggi di sana, dan saya juga akan membawa beberapa bukti jika memang itu dibutuhkan. Karena bukti-bukti yang saya simpan, bukti-bukti yang saya punya sampai detik ini masih ada walaupun sudah disita oleh penyidik. Penyidik hanya menyita bukti berupa beberapa berkas, dan saya masih ada bukti-bukti berupa beberapa file dokumen yang saya simpan dengan aman sampai detik ini. Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Pengadilan Jakarta Selatan. Inisialnya LFT. Tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Permohonannya gugatan cerai aja? Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi masih baru dipanggil untuk sidang pertama. Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya, tahapan berikutnya. Harusnya hadir. Kalau hadir dua-duanya ya selanjutnya tahap persidangan mediasi. Tapi kalau salah satu tidak hadir dipanggil lagi. Biasanya itu kalau tahapan persidangan ya. Yang bisa saya sampaikan hanya tahapan persidangan saja. Ekot. Iya, sekarang kan perkara semuanya daftar secara ekot, elektronik ya. Tidak ada yang manual. Dan kuasa hukum atau secara langsung dari penggugat atau seperti apa? Kuasa hukum, penggugat pakai kuasa hukum. Kalau untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Hanya itu aja yang batas kami sampaikan. Hanya tentang prosedur sama tahapan persidangan. Kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan. Ya, tadi baru daftar tanggal 12 September. Kemudian akan disidangkan sidang pertama tanggal 24 September 2025. Hanya itu bisa kami sampaikan ya. Bapak Rocky Gerung yang siap-siap memprotes saya sebentar lagi di medsosnya di beliau. Nggak apa-apa kalau nggak pas, itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti. Saya mau menitik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia sekarang ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Soal Menteri Keuangan yang baru, Saudara Purbaya, dan itu juga menjadi semacam petunjuk bahwa semua yang sudah dibayangkan oleh publik dan pada akhirnya dipenuhi oleh Presiden Prabowo belum sepenuhnya menjadi penjamin bahwa stabilitas ekonomi dan politik bisa dihasilkan melalui reshuffle. Tentu bukan di situ intinya tuh. Keinginan publik untuk melihat janji baru yang memungkinkan publik punya harapan, melampaui harapan publik pada Sri Mulyani. Hanya itu sebetulnya. Ya kita kasih kesempatan untuk Menteri Keuangan yang baru itu, mungkin secara hipotetik saya menganggap bahwa Saudara Purbaya ini ditugas wajibkan oleh Presiden Prabowo untuk dua hal. Yang satu adalah cari sumber pemasukan rakyat, dan sumber pemasukan itu harus betul-betul dikembalikan hasilnya pada rakyat. Jadi kelihatannya soal redistribusi, kira-kira itu kalimat teknisnya, dimintakan atau ditugaskan oleh Presiden Prabowo supaya ada redistribusi aset-aset negara yang langsung tiba pada rakyat. Semua gumpalan rasa ketidakadilan ini akhirnya dicapai kesepakatan dengan Presiden, kesepakatan tentu antara tuntutan publik dengan misi Presiden. Jadi kita mau lihat apakah nanti kedudukan Menteri Keuangan ini bisa betul-betul tune in dengan watak sosialistis dari Presiden. Kira-kira itu problem awalnya tuh.